Halo semua. Selamat siang sahabat pensiunan dan sahabat RSUI. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Bagi yang belum sehat atau lagi kurang sehat nih, semoga lekas pulih, cepat beraktivitas seperti sedia kala. Nah, pada siang hari ini sahabat semua ditemani oleh saya, Renita, yang akan menemani sahabat semua dalam program Ngobrol Pensiunan Sehat yang disiarkan langsung dari studio RSUI. Sebagai informasi, program ini merupakan kerjasama antara Radio Pensiunan dan RSUI. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan tentunya bermanfaat untuk kita semua, yaitu batu saluran kemih, jangan sepelekan, yuk cari tahu. Saya kali ini ditemani oleh Dr. Diandra, spesialis urologi di RSUI. Halo dok. Halo Mbak Nita. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya dok. Tadi habis poli ya dok ya? Habis baru selesai poli. Pasiennya banyak banget nih dok pasti dok. Ya mayoritas memang batu saluran kemih. Oh gitu. Jadi pas banget sama topik hari ini ya dok ya. Pas. Oke. Dok, kita hari ini akan kulik tanda gejala, penanganannya. Ya. Apa sih itu batu saluran kemih? Kenapa bisa ada batu gitu loh dok di saluran kemih gitu dok? Jadi sahabat semua, saya sebelum masuk ke informasi lebih lanjut, saya mau mengenalkan sedikit dari Dr. Diandra. Jadi Dr. Diandra ini baru menyelesaikan International Fellow Endourologi di Seoul National University Hospital. Endourologi itu adalah keahlian yang berfokus pada batu saluran kemih dan prostat untuk dengan tindakan minimal invasif. Benar begitu dok? Benar. Betul ya dok. Jadi dok, ntar kita bahas lebih lanjut. Oke, jadi sahabat RSUI dan sahabat pensiunan yang mendengarkan siang hari ini pas banget sama ahlinya nih. Batu saluran kemih ini masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang paling sering ditemukan di kasus urologi, gitu ya dok ya? Betul. Yes, benar. Meskipun sudah belum ada data pasti tentang prevalensinya di Indonesia, berbagai negara angka kejadian batu saluran kemih berkisar antara 1 hingga 20%. Nah, menariknya lagi, kondisi ini lebih sering dialami oleh laki-laki dibandingkan perempuan, dengan perbandingan sekitar 3:1. Khususnya pun paling banyak terjadi di usia 40 hingga 50 tahun. Nah, jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam bersama Dr. Diandra, spesialis urologi RSUI. Bagi Anda yang ingin berinteraksi langsung, bisa WhatsApp kami menghubungi nomor studio di 08 12345 99214. Dok, kita boleh tahu nggak dok, apa sih sebenarnya batu saluran kemih itu dok? Oke. Jadi batu saluran kemih itu sebenarnya apa ya? Endapan dari kristal atau mineral yang ada di saluran kemih kita gitu ya. Karena ginjal itu kan fungsinya untuk memproduksi urin. Urin itu nanti akan dialirkan melalui saluran kemih bagian atas. Kita sebutnya itu namanya ureter. Nah, setelah itu baru ditampung di kandung kemih. Nah, kalau udah ditampung di kandung kemih, kita ngerasa kebelet, baru kita buang air kecil. Nah, batu saluran kemih itu bisa terjadi di semua tahapan ini nih, gitu, dari hulu ke hilirnya ini bisa terjadi. Nah, intinya itu adalah dia pengendapan. Jadi ada mineral, ada garam yang mengendap gitu di sepanjang saluran itu di mana aja bisa. Nah, pertama dia akan menjadi kristal dulu. Dari kristal numpuk gitu kan. Lama-lama jadi makin besar baru jadi batu. Jadi dia layer by layer gitu ya, ada lapisannya gitu. Okay. Dari kecil makin lama mengendap, makin lama makin besar. Makin gitu. Besar. Itu yang mengganggu proses itu ya dok. Kan ada di saluran kemih. Itu akhirnya akan mengganggu proses dia mengeluarkan air seni gitu ya. Ya, jadi batu saluran kemih itu kalau dia menyumbat, nah dia bisa mengakibatkan gangguan yang lebih besar lagi. Mulai bergejalanya itu biasanya kalau udah mulai menyumbat gitu. Jadi banyak pasien saya yang datang, saya kok nggak pernah ada keluhan apa-apa ya dok ya gitu. Nggak pernah ada sakit, nggak pernah ngerasa apa-apa. Tiba-tiba malam hari gitu kan atau pagi hari gitu ya, abis subuh misalkan langsung nyeri pinggang luar biasa gitu. Nah itu biasanya batunya dari ginjal
Batu itu kan dia lepas sebenarnya dari dindingnya gitu kan, nggak nempel. Mungkin mirip dengan meja ini gitu kan, kursi ini gitu ya. Jadi dia bisa dipindahkan. Oke. Gitu. Nah di dalam ginjal dia juga bisa pindah-pindah. Oke. Kebetulan dia masuk ke salurannya dan dia menyumbat salurannya, nah itu baru mulai ada gejala nyeri biasanya pada umumnya. Oke. Berarti kalau batu ginjal itu batunya yang ada di ginjal. Kalau batu yang saluran kemih ada di saluran. Gimana aja. Jadi secara terminologi umum kita sebutnya batu saluran kemih. Karena saluran kemih itu kan sebenarnya dari ginjal sampai ke bawah sampai dia keluar gitu kan. Cuman ada lokasinya tertentu. Misalkan dia batunya di ginjal, ya namanya batu ginjal. Batunya di ureter atau saluran kemih bagian atas, disebutnya batu ureter. Oke. Gitu. Batu kanung kemih gitu. Jadi lokasinya aja sih sebenarnya. Oke. Apakah memang ada kelompok usia tertentu, Dok, yang rentan terhadap gangguan ini, Dok? Memang banyak kalau dokter spesialis urologi itu mayoritas pasti pasien-pasien batu. Batunya itu di ragam macam tempat, artinya bisa di ginjal, ureter atau di kanung kemih tadi ya. Ragam macam ukuran dan juga jumlah. Jadi batu saluran kemih itu belum tentu hanya satu. Bisa aja dia satu di ginjal, satu di ureter, satu di buli gitu. Jadi bisa beberapa gitu, nggak necessarily harus hanya cuma satu doang gitu. Kalau rentan usianya yang tadi udah Mbak atas sebutkan sebenarnya sih majority umur segitu, tapi nggak eksklusif. Artinya bisa aja gitu. Seseorang yang lanjut usia, saya punya pasien tadi baru kontrol umur 84 tahun punya batu. Ada yang bahkan yang paling muda itu pernah kami kerjakan itu umur setahun atau 2 tahun gitu. Umur setahun atau 2 tahun? Iya. Kalau usianya muda biasanya itu masalah genetik. Artinya dia mengendap. Tadi kan prosesnya sama ya tetap ya. Mengendapnya itu dia lebih cepat gitu. Jadi ada beberapa orang yang memang lebih rentan. Karena ya ini mungkin ngebahas agak teknis sedikit. Di urin itu ada komponen yang membuat kristal ini gampang nyatu, tapi ada komponen juga yang mencegah, jadi membreakdown gitu. Sayangnya memang ada beberapa orang yang kelainan genetik sehingga yang membreakdown kristal ini itu inaktif atau rendah jumlahnya, sehingga yang membuat kristalnya lebih banyak gitu kan. Jadi lebih cepat dia menjadi batu gitu. Wah, ini informasi baru sih, Dok. Saya juga baru tahu ternyata batu saluran kemih itu memang genetik ya, Dok ya? Bisa, benar. Memang bisa genetik. Salah satu faktor resikonya memang genetik. Oke. Dok, sebelum lanjut, Dok, kita akan jeda sejenak. Kita mendengarkan senandung lagu dulu, Dok. Jadi bagi sahabat semua yang ingin bertanya, silahkan hubungi kami di nomor 0812 345 99214. Kami akan kembali sesaat lagi. Masih bersama saya Renita dan Dr. Diandra. Halo. Di program Ngobrol Pensiunan Sehat live dari studio RSUI. Bagi sahabat yang ingin bertanya atau memiliki pertanyaan, silahkan hubungi kami di nomor 0812 345 55214. Dok, kita lanjut pertanyaannya, Dok ya. Jadi, Dok, saya tuh memang punya orang tua ibu yang tahun lalu juga didiagnosa punya batu saluran kemih. Itu sudah tindakan SWL, Dok. I see. Ya, jadi pada saat kambuh itu beliau sangat nyeri hebat, terus sulit buang air kecil gitu, Dok ya. Sebenarnya tanda-tanda umum sebelum akhirnya pasien itu bisa terkena nyerinya atau gejala itu ada nggak sih, Dok, yang perlu diwaspadai? Sebenarnya ya batu saluran kemih itu gejalanya itu variasi, Mbak, cukup luas gitu variasinya. Dari orang yang asimptomatik, kita sebutnya tidak ada gejala, sampai pasien yang nyeri hebat, sampai bisa infeksi berat dan lain-lain. Jadi spektrumnya cukup besar gitu sebenarnya untuk gejala. Biasanya memang yang pada umumnya dikeluhkan oleh orang-orang adalah beberapa, yaitu nyeri,
Biasanya nyerinya di pinggang, tergantung lokasi batunya kanan atau kiri gitu kan. Dan biasanya ini batunya yang menyumbat, yang tadi kita udah diskusikan. Kalau batunya itu di saluran kemih dan dia menyumbat, biasanya dia keluhannya nyeri. Nah, nyerinya bisa di kanan, bisa di kiri. Biasanya mulainya dari pinggang nyerinya. Karena kalau batu saluran kemih yang menyumbat, itu kemungkinan besar dia nyeri pinggang. Tapi nggak semua nyeri pinggang itu karena batu saluran kemih. Jadi batu saluran kemih kalau tersumbat dia bisa gejalanya itu adalah nyeri pinggang. Tapi tidak semua nyeri pinggang itu karena batu saluran kemih. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi orang buat nyeri pinggang bisa juga karena tulang punggungnya, karena sarafnya, karena ototnya, saluran cerna dan lain-lain. Untuk gejalanya biasanya itu tadi nyeri pinggang, mulainya nyerinya dari pinggang dan biasanya dia ngejalar bisa ke perut, bisa ke kaki, ada juga yang mengeluh sampai nyerinya tuh ke arah kemaluan gitu. Bisa seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, biasanya ada keluhannya juga, ada beberapa pasien saya yang keluhannya buang air kecilnya ada darahnya. Darahnya itu bisa spot aja gitu atau bisa campur. Jadi kayak warnanya urinnya tuh agak-agak pink-pink gitu. Tuh, bisa juga buang air kecilnya nyeri. Itu juga bisa. Biasanya keluhan utamanya ini. Kalau urusan berkemihnya. Gejala sistemiknya ada juga. Gejala sistemik itu gejala lainnya ya di luar saluran kemih itu bisa mual muntah biasanya, keringat dingin. Kalau yang berat ada infeksinya bisa sampai demam bahkan gitu. Nah, jadi variasinya cukup besar nih gejalanya gitu. Berarti demam itu berarti menandakan ada infeksi gitu ya dok ya? Ada infeksi, benar. Berarti pasti infeksi nggak dok kalau batu saluran kemih itu dok? Itu pertanyaan yang menarik tuh karena batu saluran kemih itu meningkatkan resiko infeksi, tapi infeksi itu meningkatkan resiko batu saluran kemih. Jadi nggak tahu ayam sama telurnya yang mana nggak tahu nih kita. Itu biasanya berhubungan, tapi mana yang duluan kita nggak tahu. Gitu. Biasanya seseorang yang memiliki batu saluran kemih itu bisa infeksi saluran kemih juga dan vice versa gitu. I see. Lalu dok, gimana sih kita bisa mengenali tanda komplikasi nih dok? Kalau komplikasi kita bicara berarti spektrum di akhirnya nih kan. Kalau komplikasinya batu saluran kemih itu banyak. Yang organ related, yang mengancam organ dalam hal ini kan ginjal ya berarti ya. Itu kalau dia tersumbatnya udah lama, ginjal itu bengkak, makin lama makin bengkak, dinding ginjalnya itu makin tipis. Dinding ginjalnya semakin tipis. Makin tipis. Jadi kalau bayangin kalau ginjal itu kayak balon. Dinding balonnya itu kan kalau ginjal tapi dalam hal ini nggak cuma satu lembar gitu aja tapi tebel dia. Jadi dia tebel sama dia ada area yang untuk nampung airnya, urinnya. Semakin dia bengkak, area yang nampung airnya ini makin besar. Dindingnya makin tipis. Itu kita sebut namanya hidronefrosis. Kalau ini makin tipis, dindingnya makin tipis, fungsi ginjalnya itu makin berkurang. Jadi fungsi dari organ ginjal itu ada di dindingnya. Semakin dindingnya tipis, maka fungsinya semakin turun. Berkurang. Jadi kalau organ relatednya itu biasanya organnya lama-lama fungsi dari ginjal itu pelan-pelan akan berkurang. Tuhan memberikan kita 2 ginjal memang gitu. Jadi kalau satunya nggak berfungsi, yang satu lagi akan ngambil alih. Gitu. Jadi pada awalnya bisa aja seseorang yang punya fungsi ginjal berkurang di satu sisi, tapi kalau diperiksa fungsi ginjal secara keseluruhan akumulatifnya masih normal. Gitu. Itu bukan fungsi ginjal dua-duanya normal, tapi yang satu lagi udah ngambil alih. Udah mengkompensasi ke satu lagi sehingga ginjal yang berpenyakit yang tersumbat tadi itu fungsinya berkurang. Tapi fungsi akumulatifnya masih sama. Karena masih dikompensasi. Oke. Tadi sudah berbicara tanda dan gejala dok. Terus dok, kan tadi sempat di awal kita juga menyinggung penyebab ya dok ya. Itu karena genetik dok. Selain genetik dok, apa sih dok kemungkinan yang bisa seseorang bisa terkena batu saluran kemih ini dok? Penyebabnya sebenarnya banyak. Nggak ada satu variabel. Jadi batu saluran kemih ini memang agak multifaktorial gitu. Nggak semudah kita batuk pilek kemungkinan besar misalkan ISPA karena bakteri atau apa gitu kan. Agak sedikit lebih complicated daripada itu karena
faktornya banyak gitu, yang variabelnya banyak yang bermain. Yang pertama, biasanya orang yang punya batu saluran kemih itu dehidrasi. Dia dehidrasinya kronis, kurang asupan cairan biasanya. Yang kedua, intake dari tadi kan kita bahas ya, mineral, garam segala macam itu kan tinggi sehingga dia mengkristal. Intake-nya atau asupannya juga tinggi. Jadi kalau seseorang suka makannya yang asin, yang gurih ya gitu, itu juga akan naik tuh resikonya gitu. Yang lain-lainnya misalkan dia punya infeksi kronis gitu, dia punya penyakit saluran cerna pun juga bisa. Karena kalau seseorang punya penyakit saluran cerna, biasanya ada asupan dari makanan yang lebih tinggi diserap, ada yang lebih rendah diserap gitu. Yang dibutuhkan untuk yang tadi ya, breakdown dan mencegah batu saluran kemih gitu. Jadi multifaktor, pada umumnya gaya hidup. Gaya hidup, kuncinya adalah gaya hidup sehat ya dok ya. Cukupi kebutuhan air, hindari makanan-makanan yang junk food ya dok. Zaman sekarang kan instan, gampang banget dapet ya kita dok. Apalagi kalau ada promo-promo nih dok, promo-promo enak banget gitu ya. Terus kita lupa olahraga, lupa cara hidup sehat tuh gimana ya. Kalau apalagi yang punya keturunan genetik itu semakin mudah terkena ya dok ya gitu. Benar. Jadi sahabat RSUI kalau misalnya ke RSUI ya kita medical check up, rajin-rajin, terus keluarganya juga diajak untuk rutin-rutin periksa kesehatan gitu, karena penting banget periksa kesehatan sedari dini, betul ya dok ya? Benar. Lalu dok, ini kan pasti akan mempengaruhi kualitas hidup seseorang ya dok ya. Sebenarnya kalau dari pasien-pasien yang sudah dokter banyak temuin nih dok, batu saluran kemih itu seberapa sih mempengaruhi kualitas hidup mereka sih dok? Kalau pertanyaan kualitas hidup, pasti seseorang yang memiliki gejala pasti kan akan berkurang kualitas hidupnya ya gitu. Saya baru 2 hari yang lalu punya pasien, kebetulan saya dikonsultasi dari IGD karena pasiennya datang ke IGD karena nyeri pinggang. Pas saya ke IGD itu pasiennya udah guling-gulingan, udah benar-benar saya ajak bicara udah nggak bisa, di tempat tidur itu puter-puter aja udah gitu. Karena nyerinya hebat ya dok ya. Karena nyerinya hebat, itu kan pasti debilitating ya. Betul. Pasti kan dia akan nggak nyaman lah gitu hidupnya, dan nggak mungkin seseorang itu bertahan lama tuh nyeri seperti itu. Ada dulu kita waktu saya sekolah, waktu residen dulu selalu diberitahu, dan memang saya pernah baca juga gitu sumbernya, bahwa tingkat nyeri itu kan beda orang beda persepsi orang. Nyeri ya. Nyeri itu kan subjektif. Ada yang banyak yang bilang bahkan nyeri batu saluran kemih yang obstruksi atau kolik kita sebutnya, dengan nyeri melahirkan itu lebih berat nyeri kolik. Wow, nyeri kolik itu apa tuh? Nyeri kolik tuh nyeri pinggang tadi. Kalau batunya tersumbat, kan orang nyeri pinggang. Nah kita sebutnya nyerinya itu adalah nyeri kolik. Gitu. Nah katanya ada yang bilang bahwa lebih nyeri daripada melahirkan. Saya belum pernah melahirkan, gitu. Saya nggak tahu nyerinya seperti apa. Tapi buat mereka-mereka yang sudah pernah merasakan dua-duanya, nyerinya luar biasa katanya. Dan saya juga melihat sendiri ke ibu saya dok, memang nyeri beliau memang sampai guling-guling. Karena nyerinya itu hebat, nggak bisa diajak bicara. Mau dia bawa ke IGD, kan saat itu lokasinya di rumah, dibawa ke IGD pun susah karena untuk bergerak aja sulit gitu ya. Jadi itulah, kita perlu aware ya dok ya, sama diri kita sendiri dengan kesehatan keluarga gitu ya. Lalu dok, apakah batu saluran kemih ini bisa menjadi tanda dari kondisi medis serius? Misalnya orang gagal ginjal pasti akan ada efek ini, atau gimana dok? Yang tadi saya bilang, kalau obstruksi itu tersumbat batunya itu ada di satu sisi, itu mungkin dikompensasi ke yang satu lagi. Tapi nggak sedikit atau cukup sering kita temukan batunya itu kanan kiri. Kalau batunya kanan kiri dan dua-duanya tersumbat, nah ini yang bisa menyebabkan seseorang terapi gagal ginjalnya itu akan lebih cepat dilakukan gitu.
Kalau dia tersumbatnya cuma satu dan quote unquote rusak ginjalnya hanya satu sisi, kan masih bisa dikompensasi. Iya, betul. Tapi kalau ginjal yang satu lagi juga tersumbat, golongannya langsung masuk ke resiko gagal ginjalnya cukup tinggi gitu. Nah, jadi memang organ pada umumnya orang yang nyeri pinggang atau nyeri kolik ya karena batu saluran kemih tidak mengancam nyawa. Ya, tapi mengancam organnya terutama. Mengancam organnya. Organnya terutama di ginjal ya, ini dalam konteks ini gitu. Pun mereka tidak tersumbat, misalkan adanya batu dan punya infeksi saluran kemih berulang dan menahun, itu juga lama-lama akan merusak fungsi ginjalnya gitu. Berulang dan menahun berarti yang sudah tindakan nih, Dok. Enggak, jadi misalkan seseorang punya batu saluran kemih. Iya. Dia nggak tahu nih punya batu saluran kemih, dikira ini hanya infeksi saluran kemih biasa misalkan. Dia akan begitu minum antibiotik mungkin hilang infeksinya, tapi dia lama-lama akan ada lagi karena sumbernya masih ada kan ya, penyebabnya gitu. Masih ada lagi, antibiotik lagi. Nanti sembuh, infeksi lagi, antibiotik lagi terus, siklus seperti itu. Lama-lama ya ginjalnya juga akan rusak karena dengan adanya batu di situ, ginjal juga akan mengalami inflamasi kan ya, pembengkakan dan lain-lain. Sehingga fungsinya juga pelan-pelan akan berkurang gitu. Tapi Dok, orang yang sudah terkena batu saluran kemih itu bisa muncul lagi nggak, Dok? Kemungkinan? Sayangnya memang dari data 50% orang yang punya batu saluran kemih akan menjadi batu saluran kemih lagi. Akan bisa jadi lagi. Jadi kekambuhannya tuh 50%, 50%. Wow, lumayan jadi besar cukup, ya, Dok ya. Cukup besar gitu. Nah, itulah kenapa pentingnya nanti mungkin kita bahas lagi lebih lanjut mengenai preventif. Kalau seseorang belum pernah punya batu saluran kemih, kita sebutnya primary prevention. Jadi belum pernah ada batu saluran kemih, ya kita prevensi supaya jangan sampai punya batu saluran kemih. Jangan sampai terkena. Betul. Tapi bukan berarti orang yang sudah punya batu saluran kemih, ya udahlah saya udah punya, nggak akan lagi gitu ya. kan. Ada yang namanya secondary prevention. Jadi orang yang udah punya penyakit, dia sembuh, jangan sampai dia kena penyakit yang sama lagi, namanya secondary prevention. Ya itu lebih penting sebenarnya, sama penting atau mungkin bahkan lebih penting karena kita ketahuin 50% orang yang punya batu saluran kemih akan menjadi batu saluran kemih lagi. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, ini semakin siang semakin seru ya pembahasan kita. Jadi sahabat pensiunan dan sahabat RSUI, jangan kemana-mana karena pembahasan ini menarik sekali. Cuman kita akan jeda sejenak mendengarkan senandung lagu berikut ini. Saya ingatkan lagi bagi sahabat semua yang ingin bertanya, silakan hubungi kami di nomor 081234599214. Kami akan kembali sesaat lagi setelah lagu berikut ini. Masih bersama saya Renita dan Dr. Diandra di program Ngobrol Pensiunan Sehat disiarkan langsung dari studio RSUI. Dokter, kita lanjut pembahasannya, Dok. Tadi kita sudah bahas tanda, gejala, faktor risiko sampai komplikasi, Dok. Sekarang kita bahas ke tata laksana atau pengobatannya. Tadi ada warming, tandanya udah mulai sakit nih di perut bagian bawah, di pinggang gitu ya, Dok ya. Kapan sih pasien tuh memang harus ke dokter? Wah, ini memang dokter urologi nih yang tepat gitu, Dok. Itu gimana, Dok? Untuk menentukan itu, Dok? Sebenarnya sih prinsipnya untuk sampai tahu apakah harus ke dokter mana, itu sebenarnya kan tergantung ya. Karena saya bilang tadi kan seseorang punya batu saluran kemih itu gejalanya variasi gitu. Bisa aja gejalanya mirip-mirip sama usus buntu misalkan gitu. Nyerinya mulai dari pinggang ngejalar ke perut, tapi mungkin yang lebih intens nyeri di perutnya, sehingga nyeri perut bawah gitu ya, kanan. Biasanya itu kan asosiasinya lebih ke usus buntu. Nah kalau kayak gitu nggak ada masalah sebenarnya. Yang penting memang kalau ada keluhan, intinya sih kalau ada keluhan cepatlah berobat. Lebih baik lagi sebenarnya sebelum ada keluhan medical check up. Betul. Kan gitu kan, utamanya kita mau tahu dulu ada masalah nggak sih di badan kita gitu ya. Saya ambil contoh misalkan mobil atau motor aja kita belum ada masalah, kita servis. Kan untuk tahu di-maintain supaya masih sehat. Iya. Masa badan kita sendiri kita nunggu sampai rusak dulu baru dibenerin gitu kan.
Jadi analoginya kurang lebih seperti itu. Gitu. Iya. Kalau ada keluhan, kontrol kemana aja. Jadi seek medical help secepatnya, jangan ditunda-tunda. Nggak harus ke IGD, tapi setidaknya itu emang harus diperiksa. Kira-kira ini ada sesuatu atau enggak gitu. Pokoknya sayangi dirimu, jangan tunggu sakit ya dok. Benar, itu penting. Sayangi dirimu, jangan tunggu sakit. Tadi kan kalau dari kasus mama saya itu kan adalah SWL dok. Selain ISWL itu ada lagi nggak sih dok penanganan khusus untuk batu saluran kemih ini dok? Oke, batu saluran kemih itu sampai saat ini penanganannya itu bervariasi, banyak banget pilihannya gitu. Di Indonesia sendiri kita sebenarnya nggak kalah sama di luar negeri untuk terapi dari batu saluran kemih. Yang di luar bisa dikerjain, kita di sini juga bisa ngerjain. Secara pengalaman dokternya pun dan alat-alatnya pun, karena di sini kita jauh lebih banyak pasien batu saluran kemih, ya pastinya udah lebih biasa menangani gitu. Sudah biasa ya. Gitu. Jadi balik lagi tadi ke terapinya itu macam-macam. Saya biasanya mudahnya kita bagi ke beberapa kategori. Yang pertama tindakannya itu non-invasif. Non-invasif itu artinya tidak ada invasi. Ya tidak ada disuntiknya, tidak ada dibiusnya dan lain-lain, itu namanya SWL. Gitu. Ini terapi aktif. Kalau terapi pasif, ini mundur sedikit, kalau terapi pasif itu biasanya minum obat, kita minum air putih yang banyak, olahraga supaya batunya keluar sendiri nih. Nah itu terapi yang pasif. Biasanya kalau pasien-pasien batunya ada di ujung saluran kemih atau di kandung kemih, ukurannya kecil gitu kan, di bawah 5 mili, keluhannya minimal, nggak ada bengkak di ginjal, nggak ada infeksi, cocok buat terapi yang pasif ini tadi ya, kita keluarin batunya dengan medikamentosa dan perubahan gaya hidup. Kalau batunya kita mau terapi aktif, aktif itu adalah kita ada suatu terapi, suatu tindakan yang kita kerjakan untuk menangani batu ini. Yang pertama tadi, yang non-invasif itu adalah ESWL. ESWL itu caranya dengan gelombang kejut. Jadi mitosnya adalah banyak orang yang mikir ESWL itu pakai laser. Ternyata bukan dok? Bukan. Laser itu adalah cahaya. Ya kan, laser itu kan cahaya. ESWL itu menggunakan gelombang kejut atau shock wave. Gitu. Kalau kasarnya gini, kalau cahaya, kalau kita coba nyinarin senter gitu ya, saya ke Mbak Renata gitu misalnya senter, kalau saya tutup senternya pakai tangan saya, cahayanya udah nggak nyampe lagi ke sana. Berarti nggak mungkin kita menterapi sesuatu dari luar sampai ke dalam tubuh dengan cahaya. Karena cahaya itu harus dari saya ke Mbak Renata tidak ada barrier di antaranya gitu kan. Jadi kita pakainya itu adalah gelombang kejut kalau buat SWL. Itu yang non-invasif. Kalau yang naik lagi, misalkan biasanya non-invasif yang tadi SWL, kalau batunya kecil, batunya satu, lokasi batunya di ginjal bagian atas gitu, batunya cukup lunak, itu cocok. Kalau naik lagi, batunya misalkan nggak terlalu besar, tapi keras batunya dan letaknya di ginjal di bagian bawah. Itu kita ada namanya RIRS. RIRS apa tuh? RIRS itu retrograde intrarenal surgery. Gampangnya bayangin kayak endoskopi. Kayak endoskopi saluran cerna, tapi yang kita endoskopi adalah saluran kemih. Jadi pakai teropong, biasanya pada umumnya pasiennya dibius, pakai teropongnya ini kita teropong dari saluran kemih bagian bawah, kandung kemih, saluran kemih sampai ginjal. Batunya kita laser. Nah, itu baru laser. Karena teropong sama batunya langsung depan-depanan nih gitu. Jadi itu kita laser baru. Jadi pakai laser, batunya nanti hancur jadi debu, terus kita keluarin batunya. Kita keluarin debunya, sorry. Itu yang kedua. Tindakan itu tidak ada lukanya, tidak ada sayatan, tidak ada jahitan. Waktu penyembuhannya relatif lebih cepat karena nggak ada lukanya, dan resikonya relatif minimal, resiko dalam hal perdarahan ya, relatif minimal karena memang tidak ada sayatan. Naik lagi kalau batunya besar di atas 2 cm, batu di ginjalnya di atas 2 cm, batunya keras, batunya multiple misalkan. Nah, jadi multiple itu maksudnya ada beberapa batu gitu ya, karena batu belum tentu sendirian nih. Biasanya ada teman-temannya yang lain. Kalau ada batunya ada beberapa di atas 2 cm, biasanya kita masuk namanya PCNL. PCNL ini udah masuk yang minimal invasif.
Gitu. RIRS sama PCNL ini tadi udah minimal invasif, tapi PCNL ini ada sayatannya sedikit dari kulit. Kalau RIRS tadi kita teropong. Dengan endoskopi gitu ya, masuk ke dalam saluran kemih. Kalau PCNL atau percutaneous nephrolithotomy itu disayat sedikit di pinggangnya, habis itu kita masukin teropong ke ginjalnya langsung. Jadi dari kulit langsung ke ginjal. Untuk batunya kita ambil ya? Pecah biasanya, baru kita ambil batunya. Oke. Jadi distance-nya lebih pendek antara batu sama luar dibanding RIRS tadi kan lewat saluran kemih dari bawah naik lagi ke atas gitu kan. Gitu. Nah masing-masing ini punya plus minusnya, punya indikasinya. Artinya nggak semua batu perlu di PCNL. Tapi di sisi lain nggak semua batu bisa di ESWL. Nah itu harus diskusi tuh sama dokternya. Saya punya batunya seperti apa, lokasinya, ukurannya, jumlahnya, kekerasan batunya, dan habitus pasiennya. Habitus itu maksudnya berat badan atau body mass index massa tubuh pasiennya. Itu mempengaruhi ya dok ya? Mempengaruhi. Pasiennya punya komorbid atau enggak, minum pengencer darah atau enggak. Riwayat misalnya penyakit gula darah, tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan lain-lain itu semua masuk ke dalam diskusi. Kalau punya batu saluran kemih, terapinya apa yang mau kita kerjain gitu. Oke. Jadi memang bervariasi, tidak melulu harus operasi sebenarnya dok ya. Nggak perlu. Tadi dokter sebutkan bisa sebenarnya kayak minum kalau lokasinya di ujung dan batunya kecil itu sebenarnya bisa kita minumin air putih. Itu ada obat-obatan juga berarti. Biasanya ada obatnya, dikasih obat untuk bantu ngeluarin batu. Sayangnya memang mitosnya adalah banyak yang nanya, dok saya minta obat peluruh batu. Jadi meluruhkan batunya gitu kan. Sayangnya memang belum ada batunya, dan untuk kita meluruhkan batunya di Indonesia ini belum ada obatnya. Untuk kita meluruhkan batunya kita harus tahu dulu batunya apa. Biasanya kita bilang meluruhkan itu kalau mereka yang udah pernah punya batu saluran kemih, udah dioperasi, batunya udah diambil, kita tahu komposisi batunya apa, baru kalau dia kena batu lagi kita kasih obat itu. Karena kita tahu nih. Karena sudah tahu. Iya, komposisi batunya terbuat dari apa gitu. Tapi kalau first time, keluhan pertama, diagnosa batu saluran kemih pertama, biasanya agak sulit tuh dikasih peluruh karena kita nggak tahu nih bisa luruh atau enggak gitu kan. Iya. Kalau di RSUI dokter sendiri biasanya memang tiap hari hampir ya dok ya, di ruang operasi gitu ya untuk menangani pasien dengan keluhan batu saluran kemih. Biasanya tindakan apa dok? Yang PCNL tadi ya dok ya? PCNL biasanya yang kita kerjain karena memang Indonesia ini memang kita belum terlalu giat melakukan medical check up. Jadi biasanya mereka-mereka yang ke rumah sakit itu biasanya penyakitnya nggak hanya batu saluran kemih nih. Biasanya penyakit apapun itu udah cukup sudah banyak advance gitu ya. Jadi batunya itu ya udah 2 cm, udah multiple, ada yang 4 cm, 5 cm batunya gitu. Jadi batu-batu besar. Makanya kenapa kalau kita lihat lagi di data yang kita punya, memang mayoritas yang dikerjakan operasinya adalah PCNL tadi. PCNL, oke. Dok, dari tadi berbagai tindakan atau operasi untuk penanganannya itu, ada resiko nggak dok? Atau efek samping yang diwaspadai gitu dari pengobatan batu saluran kemih? Saya selalu bilang sama pasien gini, tindakan medis apapun itu pasti punya resiko. Pasti punya resiko. Kita mau ngambil darah aja misalkan, nyeri, bengkak, abis itu tangannya nggak bisa digerakin lagi karena sakit, itu adalah resikonya gitu kan. Mungkin terjadi seperti itu. Jadi kalau misalkan kita lihat semua tindakan medis tuh ada resikonya. Sekarang pertanyaannya, resiko sama benefitnya lebih tinggi yang mana? Kan itu yang kita lihat. Kalau seseorang memiliki benefit yang lebih tinggi dilakukan suatu tindakan, ya pasti saya akan mengedukasi dan encourage untuk mengambil tindakan itu. Walaupun at the end ujung-ujungnya ya keputusannya pasti ada di pasien. Tapi kalau seseorang memiliki resiko yang lebih tinggi, misalkan dia punya komorbiditasnya banyak, udah lanjut usia, imobilisasi ya, tidak banyak bergerak dan lain-lain, ya pasti kita akan lebih konservatif. Karena kita ngambil suatu tindakan itu kan apapun ya, mau yang non invasif sampai yang minimal invasif atau very invasive gitu, itu kan pasti punya
Ya, punya resikonya yang berbeda level pastinya Oke. gitu, tapi punya resiko semua pasti Iya, gitu. memang semua Jadi, selalu ada resiko ya dok ya. benar. Cuman kita perlu menimbang mana yang lebih banyak ada manfaatnya dibanding risikonya gitu kan. Kalau misalnya biasanya tuh orang kalau mendengar kata operasi kan takut ya dok ya itu. Cuman ya udahlah minumin obat aja gitu. Cuman kan belum bisa, jadi kalau kita minumin obat itu belum pas dengan belum tertembak gitu ya dok ya, maksudnya batunya. Jadi memang sebaiknya konsultasi ke dokter, sering-sering periksa kesehatan gitu, biar diketahui lebih pasti gitu ya. Jadi penanganannya lebih tepat. Pun tadi dokter juga sudah menjelaskan resiko akan ada, cuman memang karena udah teknologi sudah canggih, dokter-dokter kita juga sudah banyak berpengalaman, jadi pastinya harusnya sudah aman gitu ya dok ya, sudah sesuai dengan prosedur gitu ya dok ya. Benar. Oke, sahabat RSUI, nanti kita akan bahas pencegahan dan kebiasaan apa aja sih yang bisa menimbulkan batu saluran kemih ini. Jadi sahabat RSUI dan sahabat pensiunan, apabila memiliki pertanyaan bisa hubungi kami di nomor 081234599214. Kita jeda sejenak dulu dan kita dengarkan senandung lagu berikut ini. Pada segmen ini kita akan berinteraksi dengan semua dari teman-teman sahabat semua yang sudah mengirimkan pertanyaan. Wah, cukup banyak sekali nih dok ya. Banyak sekali dok. Ya? Iya. Jadi sebelum dokter menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat semua, saya ingin bertanya sekali lagi dok. Gimana sih dok pencegahannya dok? Memang yang tadi kita bilang ya, prevention kan, pencegahan. Pencegahan itu bisa primary buat orang yang nggak pernah punya batu saluran kemih, bisa secondary untuk orang yang pernah punya batu saluran kemih, udah diterapi dan jangan sampai jadi batu saluran kemih lagi. Prevensinya kurang lebih sama caranya, susah-susah gampang karena mudah disebutnya, susah dilakuin ya biasanya. Pencegahan itu ya balik lagi pola hidup sehat, minumnya cukup, makan makanan bergizi, aktivitas fisiknya ditingkatkan. Sebenarnya kunci pilarnya sih hanya ini aja nih. Kalau kita bicara usia, kita bicara genetik dan lain-lain kan udah itu unmodifiable ya. Betul. Tidak bisa dimodifikasi gitu. Yeah. Tapi yang batu saluran kemih itu majority itu faktor risikonya itu modifiable. Bisa dimodifikasi atau bisa diubah gitu. Nah memang tapi aplikasinya ini seumur hidup. Dan itu yang kadang-kadang agak-agak susah ya gitu. Misalkan orang giat aja minumnya 2 liter sehari dalam 2 minggu, tapi habis itu nanti kendor lagi gitu. Olahraganya giat dalam seminggu pertama, habis itu nanti kendor lagi. Nah memang itu susah, kita harus sadar utamanya adalah itu ya pola hidup sehat. Dan juga disarankan memang setahun sekali melakukan medical check up balik lagi. Karena memang sesehat-sehatnya kita mungkin ada beberapa yang kita luput, apalagi dengan balik lagi tadi faktornya bukan hanya yang modifiable, tapi ada yang unmodifiable. Sehingga walaupun kita bisa modifikasi faktor risiko, tapi ada beberapa yang udah permanen. Nah ini butuh pengecekan lebih awal, medical check up untuk lebih tahu lah gitu. Oke, siap. Ini berkaitan juga dengan pertanyaan dari Ina di Bandung. Jadi supaya tidak terkena batu saluran kemih dok, apa sih yang harus dilakukan dan apa makanan yang harus dihindari? Tadi kan yang harus dilakukan adalah dengan pola hidup sehat ya dok. Makanan tadi kita sudah singgung juga di awal, yang junk food, yang asin-asin gitu ya dok. Selain itu apalagi sih dok makanan-makanan? Jadi biasanya makanan yang tinggi garam, tinggi garam. Garam yang asin-asin tadi ya, yang gurih-gurih itu pastinya harus dimoderasi, dibatasi gitu. Seseorang nggak mungkin hidup tanpa garam sebenarnya. Badan kita butuh garam, tapi bisa garam itu terlalu banyak, eksesif gitu. Jadi ya baru mulai ada meningkatkan resiko hipertensi, batu saluran kemih dan lain-lain gitu. Yang pertama itu, yang kedua protein hewani. Jadi kalau kita banyak konsumsi daging, apalagi dagingnya daging merah ya, itu tinggi kemungkinan besar kita resiko untuk asam urat. Kacang-kacangan sama seperti itu juga, sayur,
Kalau sayur warna hijau biasanya itu ada asam uratnya. Kalau kita konsumsi semuanya dalam moderasi, itu fine, nggak ada masalah. Memang tubuh kita butuh gitu. Tapi kalau konsumsinya dalam skala yang besar dan rutin setiap hari gitu, nah itu yang bisa nyebabin gangguan. Kalau minum, memang yang dianjurkan minum itu kan air putih. Air putih. Ya, air putih idealnya itu 2 sampai 2,5 liter sehari. Kalau ada yang pasti suka kopi, teh, jus dan lain-lain, itu di luar 2 sampai 2,5 liter tadi. Di luar. Di luar. Jadi additional gitu. Nah, soda itu juga kita ketahuin ningkatin resiko batu saluran kemih gitu karena komposisi konten yang di dalamnya. Lain-lainnya ya pasti pola hidup yang tidak sehat ya, sedentary lifestyle tadi yang nggak olahraga, makan makanan yang instan banyak gitu. Karena tanpa kita sadari makanan instan itu angka natriumnya atau garam itu pasti tinggi. Nah nanti coba kalau misalnya sebelum nyemil baca dulu tuh komposisi itu. Itu kadang-kadang suka skip. Begitu ngeliat depan warna-warni kan bagus warnanya langsung buka aja kan mau cepet-cepet. Tapi coba sekali-sekali lihat komposisi belakangnya itu apa. Ini juga berkaitan dengan pertanyaan dari Anto. Ini dok, beliau tuh jadi pernah nyeri hebat di punggung, sekarang nyerinya tidak pernah muncul lagi. Karena saya banyak minum air putih setiap hari dan tidak terlalu lama duduk terus-menerus. Apakah ini jadi salah satu faktor dok? Gitu. Jadi idealnya tuh tadi dokter sudah menjelaskan juga sih idealnya minum air putih itu 2,5 liter. 2 sampai setengah liter per hari gitu. Jadi apakah karena tadi bapaknya sudah minum air putih rutin, terus nggak terlalu sering duduk, itu juga memang faktor yang bisa menyembuhkan gitu ya dok ya? Kalau minum yang cukup itu sebenarnya pencegahan, bukan terapi. Jadi kadang-kadang kita harus pisahin dulu kategorinya, mana yang menyebabkan, mana yang mencegah gitu. Kalau kita punya batu saluran kemih misalkan, di ginjal ukurannya misalnya di atas 1 cm. Saya minum air putih yang banyak, sembuh nggak? Kemungkinan enggak ya, karena air putih itu adalah pencegahan. Kalau kita udah punya penyakitnya, yang kita butuh bukan pencegahan, yang kita butuh adalah terapi. Kalau kita belum punya penyakitnya, baru kita ngomong pencegahan. Jadi harus kita pahamin dulu definisi masing-masing gitu. Kalau nyerinya itu disebabkan oleh posisi tertentu, misalkan duduk kelamaan saya nyeri pinggang. Berdiri kelamaan saya nyeri pinggang, atau misalkan bekerjanya posisinya nggak ergonomis gitu ya, saya jadinya nyeri pinggang gitu misalkan, nyetir lama dan lain-lain, kemungkinan besar bukan batu saluran kemih. Mungkin nyeri pinggangnya itu dari yang tadi kita sempat diskusi, bisa dari ototnya, bisa dari sarafnya, bisa dari sendinya, tulangnya dan lain-lain gitu. Jadi nyeri pinggang itu belum tentu semua nyeri pinggang itu karena batu saluran kemih. Tapi kalau batu saluran kemih yang menyumbat biasanya ada nyeri pinggang. Oke. Terus dok, ini juga berkaitan dengan pertanyaan dari Bapak Agustino. Jadi beliau tuh mungkin sering buang air kecil di malam hari dok. Itu sebenarnya normal nggak dok? Buang air kecil itu sebenarnya kalau kita, jadi gini, buang air kecil itu harus kita lihat juga kita kebangunnya karena mau buang air kecil, atau kita kebangun tengah malam, yaudah sekalian aja deh saya buang air kecil gitu misalkan seorang mau tahajud, itu bukan penyakit, bukan gejala. Tapi kalau seseorang kebangunnya karena mau buang air kecil, jadi dia lagi tidur, kebangun, harus ke toilet, balik, nanti sejam 2 jam kemudian kebangun lagi, harus ke toilet, bolak-balik, itu adalah suatu gejala. Normalnya kita tidur itu tidak bangun untuk berkemih. Gitu kan. Kalau kita udah mulai bangun sekali, apalagi 2 kali, apalagi 2-3 kali, udah segera harus diperiksa. Itu harus diwaspadai ya dok ya. Ini agak off topic sedikit mungkin. Kalau pada laki-laki usia lanjut, mungkin itu gejala prostat. Belum tentu batu saluran kemih. Mungkin itu gejala prostat. Mungkin nextnya kita bisa bahas mengenai itu nih di sesi berikutnya. Pada umumnya kalau gejalanya bangun pada malam hari dan ingin berkemih, itu adalah gejala pembesaran prostat biasanya.
Oke. Jadi kita lihat dulu dari frekuensi ya dok ya. Kalau memang sekali 2 kali memang pengen buang air kecil ya itu mungkin normal. Cuma kalau berkali-kali setiap malam gitu ya dok, itu Dan memang rutin. dan rutin. Kalau misalnya seminggu hanya sekali aja bangun, kebetulan malamnya habis minum teh kebanyakan misalkan, oke nggak ada masalah. Tapi kalau setiap malam bangun sekali, Dan itu rutin, mendingan lebih itu diperiksa. harus diwaspadai itu ya. Oke. Dok, tadi ngomongin buang air kecil, warna yang normal. Oke. Itu air seni itu seperti apa dok? Oke. Sebenarnya kan ada ya. Saya pernah lihat tuh kalau di mall-mall biasanya ada stiker ya. Kalau pada saat buang air kecil tuh ada gradasi warnanya tuh. Itu sebenarnya dipublikasi oleh Kemkes sebenarnya. Itu ada di internet juga ada sebenarnya kalau mau nyari normal urine color atau warna urin normal gitu ya. Prinsipnya sih sebenarnya gini, semakin dia dekat warnanya dengan air putih, semakin baik. Semakin dia pekat, itu semakin dehidrasi artinya. Bukan berarti dia infeksi, tapi dehidrasi. Jadi urin kita itu sebenarnya marka feedback ke kita sendiri. Sebelumnya kita minumnya udah cukup atau belum gitu. Jadi kalau kita lihat misalnya saat kita berkemih, ini kok pekat banget gitu ya, warnanya bahkan sampai oranye, harus minum berarti gitu. Kita berarti tubuh kita lagi dehidrasi, kita butuh asupan cairan lebih banyak. Lebih banyak. Oke. Tadi ya Ibu Astuti di Semarang sudah dijawab langsung oleh Dokter Diandra. Kemudian dari Pak Bambang di Jogja, pendengar kita memang di mana-mana ya, seluruh Indonesia nih dok ya. Luar biasa. Beliau menanyakan apakah anyang-anyangan itu menjadi salah satu peranda khas dok dari batu saluran kemih? Anyang-anyangan itu sebenarnya gejala dari beberapa penyakit. Ada beberapa penyakit yang bisa menyebabkan anyang-anyangan. Biasanya kalau anyang-anyangan itu penyakitnya udah di saluran kemih bagian bawah. Jadi sistem berkemih itu kita bagi menjadi 2. Bagian atas, bagian bawah. Bagian atas itu ginjal sama salurannya, bagian bawah itu kandung kemih dan salurannya. Gitu ya. Kalau anyang-anyangan biasanya masalahnya itu di bawah. Jadi udah di kandung kemih nih. Termasuk kandung kemih, termasuk prostat, termasuk uretra. Biasanya seperti itu. Jadi kalau anyang-anyangan bisa infeksi bisa ngeluhannya, tapi infeksi biasanya anyang-anyangan dengan nyeri berkemih. Kalau anyang-anyangan aja laki-laki usia lanjut kembali lagi most probably adalah pembesaran prostat. Gitu. Semoga terjawab pertanyaannya Pak Bambang di Jogja. Kemudian ada lagi dari Ahmad di Tangerang. Untuk mengetahui saluran kemih dan ginjal kita itu bagus dok. Itu dengan apa? Tadi pasti dengan medical check up ya dok ya? Iya udah jelas jawabannya. Kalau kita mau ngelihat anatominya, bentuknya, itu kita paling mudah dengan USG. USG, nggak ada hasil lab yang bisa ngasih lihat kita, ini bentuk ginjal kita normal atau enggak gitu ya. Ada batu atau enggak dan lain-lain, itu biasanya sih dari USG. Kalau kita mau ngelihat fungsinya, jadi tubuh kita itu bisa kita evaluasi anatomi sama fungsi. Anatomi itu bentuknya. Gitu ya, fisiknya gitu. Kalau bau itu bisa lihatnya dari radiologi biasanya, dari penunjang. Itu dari USG. Kalau fungsinya kita bisa lihat dari pemeriksaan lab darah. Pada umum yang dipakai adalah urium dan kreatinin. Tapi balik lagi itu fungsi akumulatif. Jadi fungsi dua-duanya. Kalau salah satunya rusak masih bisa normal loh itu urium kreatininnya gitu. Jadi interpretasinya harus agak lebih hati-hati. Bukan berarti urium kreatininnya normal, ginjal saya dua-duanya bagus. Belum tentu. Bisa ginjalnya satu bagus, yang satu enggak. Atau dua-duanya bagus. Ini pertanyaan memang banyak yang masuk, cuman serupa dan banyak yang sudah kita bahas juga tadi kayak gejala, terus pencegahan, terus tadi yang sudah terkena bisa kena lagi nggak? Jawaban dokter bisa ya dok ya. Kalau kita tidak menjaga pola hidup, bisa kemungkinan 50% besar loh, 50% sahabat semua bisa terkena lagi gitu. Jadi kuncinya adalah pola hidup sehat dan rutin-rutin periksa kesehatan gitu ya dok. Ini ada pertanyaan lagi dari Andi. Kalau sudah sering nyeri punggung dan indikasinya, ini infeksi saluran kemih sih dok. Itu berbeda ya dok, kamu batu saluran kemih? Bisa, yang saya bilang tadi infeksi saluran kemih sama batu saluran kemih itu telur sama ayamnya atau yang mana? Iya. Kalau seseorang punya batu saluran kemih
kronis berulang. Jadi infeksi saluran kemih, kasih antibiotik sembuh. Nanti infeksi lagi kasih antibiotik penuh. Gitu aja siklusnya. Lebih baik periksa. Lebih baik periksa. Jadi jangan hanya terus lanjutin antibiotiknya, tapi diperiksa. Ini kenapa kan nggak wajar ya seseorang punya infeksi saluran kemih berulang. Oke. Kalau berulang berarti ada something nih, ada sesuatu yang menyebabkan dia infeksi saluran kemih. Iya. Itu yang harus diperiksa. Jadi memang harus periksa dan tidak bisa membeli obat sembarangan ya dok ya. Jangan. Nggak boleh ya dok ya. Ya. Atau yang tanpa resep dokter itu dihindari sekali dok ya. Jadi memang harus ada pengawasan dari dokter sahabat semua. Kalau bisa saya simpulkan ini memang ya balik lagi tadi periksa dini, sayangi dirimu, jangan tunggu sakit. Itu quotes hari ini. Quotes hari ini tuh. Sayangi dirimu, jangan tunggu sakit. Aplikatif banget untuk batu saluran kemih. Iya, jadi memang RSUI juga kebetulan selalu menggalangkan ayo jangan tunggu sakit dulu baru ke periksa gitu. Kalau dari closing statement dari dokter sendiri, untuk sahabat semua yang menyaksikan tuh apa sih dok, gimana dok? Secara umum sih sebenarnya kalau memang kita ada penyakit ya pastinya ya segera diperiksa. Jangan nunda-nunda, jangan nunggu lebih parah, lebih berat dulu. Ini mungkin apply terhadap semua penyakit ya. Segeralah periksa setelah kita cari tahu penyakitnya apa, penyebabnya apa sehingga bisa kita terapi. Kalau kita sehat-sehat aja, kita sehat walafiat, setiap hari aktivitas seperti biasa segala macam, biasakan mengecek, ngeservis lah gitu ya badan kita ini. Kalau paling gampang sebenarnya saya selalu bilang sama pasien, kita hadiahin diri kita sendiri medical check up. Sebenarnya ini yang Kemkes sekarang mau kerjakan ya sebenarnya. Tapi pemerintah. Saya selalu bilang ini sebelum-sebelumnya selalu bilang ini, paling gampang ngingetnya setiap kali kita ulang tahun kita medical check up. Betul. Gitu. Jadi lebih gampang karena kan kita suka lupa tahun ini Februari, tahun depan Juni, tahun depan lagi Oktober gitu kan lupa. Setiap kali kita ulang tahun kita medical check up aja untuk bisa lihat top down ada masalah ada atau enggak dan bisa di terapi early gitu. Jadi early supaya kita balik ke sehat lagi gitu. Balik ke sehat lagi. Oke, sudah cukup semua dok. Terima kasih banyak Dokter Diandra sudah menyempatkan waktu dari Poli ke sini dulu untuk menyapa sahabat-sahabat semua yang ada di seluruh Indonesia tadi, dari Jogja, Semarang, dari mana-mana, Semarang, Bandung. Wow, memang luar biasa ya radio pensiunan ini dok. Oke sahabat semua, terima kasih telah menyaksikan program hari ini. Sampai jumpa pekan depan di program Ngobrol Pensiun Sehat dengan topik yang tentunya tidak kalah menarik. Selamat siang dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah. Semoga sehat selalu ya. Dadah.